Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Yusfa. Di video kali ini aku sedang membuat bolen tape. Ya betul, jadi isiannya itu dari tape singkong. Kelihatan mewah banget ya. Ikuti videoku sampai selesai. Yang pertama, aku memiliki tape singkong. Untuk tape singkongnya, ini bagian tengahnya kita hilangkan. Ini kira-kira ada 500 gram ya. Nggak sampai 500 gram juga nggak apa-apa kok, sesuai yang ada aja berapa. Setelah itu kita haluskan tapenya. Ini menggunakan garpu aja cukup ya. Oke, ini sudah selesai dihaluskan. Lalu untuk bahan kedua, aku memiliki keju parut. Untuk keju parutnya opsional. Kalau yang nggak terlalu suka keju, sedikit aja nggak masalah. Atau tanpa keju pun juga nggak masalah. Nah, ini kira-kira 100 gram aja keju parutnya. Setelah itu, di sini aku mau memasak tape yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita masak. Kita nyalakan dulu kompornya. Setelah itu keju parutnya juga ikut dimasukkan ke dalam pan. Ini kita aduk aja dulu. Untuk apinya, api sedang cenderung kecil ya, jadi jangan api yang besar. Kira-kira sudah diaduk sampai kejunya ikut tercampur rata. Lalu kita tambahkan seasoningnya. Di sini udah aku tuliskan semua. Ada garam, gula, susu kental manisnya 1 bungkus. Ini aku cairkan dengan 100 ml air putih. Kalau sudah tercampur, kita masukkan ke dalam adonan. Lalu kita aduk dulu. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu tambahannya ada margarin. Ini kita pakai 1 sendok makan aja. Lalu kita aduk kembali. Jadi untuk adonan flanya ini kita harus terus mengaduk ya teman-teman. Mungkin memang agak lama, sekitar 15 menitan. Setelah itu aku menambahkan pewarna kuning. Di sini aku punyanya pewarna durian kuning. Tapi kalau teman-teman nggak suka durian, aku sarankan pakai pewarna kuning yang lainnya. Atau kuning telur atau kuning nanas, itu terserah ya. Ini kita aduk rata aja semuanya. Ngaduknya ini memang lama ya teman-teman ya. Jadi sampai tekstur adonan flanya itu kalis kayak gini. Tuh, ini udah kalis banget. Kalau gini berarti sudah mateng. Lalu adonan fla tapenya ini kita
taruh di wadah, mangkok atau piring terserah ya. Nah setelah itu ini flanya kita dinginkan sambil diler gitu. Lalu untuk kulitnya di sini aku pakai lembar pastry. Untuk lembar pastrynya aku pakai merek Edo. Untuk merek apa aja itu terserah ya, kayaknya sama aja kok. Ini juga aku baru pertama beli yang merek Edo. Nah ini juga sudah ada keterangan pastry-nya bisa di oven dan air fryer, tapi microwave nggak bisa ya. Untuk penyimpanannya kalau kelebihan ditaruh di freezer lagi. Sebenarnya sekarang tuh enak banget ya, mama muda sekarang mau berkreasi itu sangat mudah karena apapun itu sekarang bisa dibeli. Jadi kayak kita bikin pastry-nya kayak gini kan pasti itu sulit banget, harus sampai kalis, harus diratakan gitu. Nah ini kita beli walaupun agak mahal nggak apa-apa, kan sepertinya ya sama aja kayak tenaga kita kalau kita bikin sendiri bahan-bahannya gitu. Nah sekarang ini kita taburkan tepung terigu di alas ataupun di nampan. Nah ini setelah itu pastry-nya aku potong ya. Aku potong ini kira-kira 24 kali 24 cm. Mohon maaf karena kurang rapi. Nih tepung terigunya bagian atas juga diberi. Setelah itu untuk bagian pastry-nya aku potong jadi 2 bagian pertama. Nih 2 bagian pertama. Setelah itu 2 bagian kedua. Lalu pada masing-masing bagian kita jadikan 3 bagian. Pada masing-masing 4 potongan itu maksudnya kan itu ada 4. Lah satu bagiannya itu kita bagi 3. Untuk lebarnya kira-kira aku 4 cm ya. Jadi kalau 4 cm itu kalau dijadikan 6 kan berarti panjangnya 24 cm. Tapi terserah teman-teman, kalau mau bikin yang lebih besar itu nggak apa-apa, lebih kecil juga nggak apa-apa. Nah setelah itu di atasnya kita berikan fla tape yang sudah dingin. Ini kita ratakan ke semua sisinya. Setelah itu kita gulung adonan pastry-nya. Digulung-gulung-gulung. Nah, jadinya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf karena aku kurang rapi. Aku juga nggak tahu kenapa nggak bisa rapi. Untuk teman-teman yang sering bikin kue pasti hasilnya jauh lebih baik dari aku. Ini aku juga lagi mengasah ya, mengasah kemampuanku untuk berada di dapur. Ya pokoknya gitulah. Ini kita gulung semuanya. Oke, udah selesai. Kalau gulungnya rapi pasti hasilnya juga rapi sih ya, cantik. Kalau yang nggak rapi ya berarti nggak rapi. Untuk bahan olesan di atasnya di sini aku pakai kuning telur 1 butir, kita kocok acak aja. Untuk kuning telurnya yang tahapan awal aku nggak kasih minyak goreng dulu. Jadi benar-benar cuma kuning telur aja. Ini yang nggak rapi ya. Oke, ini jadinya kan ada 12. Lalu ini dioleskan kuning telur pada bagian atas. Ini kita ratakan aja sampai pinggir-pinggirnya, jadi nanti kelihatannya semua rata.
Nah, setelah itu untuk topping atasnya aku tambahkan lagi parutan keju. Tapi terserah teman-teman, kalau mau kasih topping apapun itu bisa pakai yang kacang almond atau apapun, itu terserah ya. Nggak dikasih topping pun nggak masalah sama sekali. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini aku sudah memanaskan oven. Untuk ovennya aku pakai oven tangkring. Mohon maaf karena ovennya ini sudah lawas banget, udah lama. Doakan aja aku bisa segera punya rezeki lebih dan beli oven baru. Nah, ini juga bisa kita panggang dengan air fryer. Ini aku kasih alas aja, takutnya lengket, tapi kayaknya nggak lengket sih, karena loyang yang di oven kan juga nggak dikasih alas. Aku pakai air fryer dari Advance. Ini sudah ada menitan untuk masing-masing kita mau memanggang apa. Untuk cake atau baking itu kita waktunya 10 menit aja. Nah, ini setelah 15 menit loyangnya kita tukar ya, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Duh, ini cantik banget dan wangi. Ini kita tukar, lalu kita panggang lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit ini hasilnya. Wow, cantik banget ya, menul-menul. Nah, setelah itu aku memberikan olesan kuning telur yang kedua. Nah, untuk olesan yang kedua baru kuning telurnya aku tambahkan dengan minyak goreng. Jadi dia nanti hasilnya akan glowing, cantik, kayak mengkilap gitu. Jadi terlihat lebih elegan. Setelah diolesi, ini kita panggang lagi, kita masukkan lagi ke dalam oven 10 menit juga ya. Nah, lalu untuk hasil di air fryer ini kelihatannya gosong, padahal itu sebenarnya nggak gosong ya, cuma kan aku ikut mengolesi kuning telurnya itu di tahapan awal, jadi nggak ada minyak gorengnya. Ini kita tukar lagi posisinya selama 10 menit. Siap dihidangkan. Ini dia bolen tape yang sudah mateng, sudah ready, sudah cantik, sudah mengkilap. Tuh, cantik banget ya hasilnya. Kayak bolen-bolen yang dijual di resto-resto itu. Langsung aja ditata di piring cantik. Kalaupun nggak cantik nggak apa-apa, yang penting rapi ya kan. Tuh, hasil yang rapi aja ini yang aku taruh di piring. Tuh, ya ampun, mengkilap banget, nyenengin banget ya. Tampilan sudah oke. Sekarang kita buka untuk bagian isinya. Gila, ini legit banget ya isian tapenya. Bener-bener manisnya pas, terus asinnya juga pas karena tadi ada garamnya. Terus asem dari tapenya pun itu masih terasa. Pokoknya enak banget, apalagi ada tambahan parutan keju. Wis mantul. Nggak salah, ini mau disuguhkan, mau dibawakan ke mertua, ke orang tua, ke petinggi-petinggi atau teman-teman, atau kita bikin sendiri di rumah, pasti semuanya puas karena ini legit banget. Terus untuk pastry-nya juga bagian luar itu crunchy, terus ada parutan keju juga, isian flatapenya itu
pokoknya mantul deh. Aku aja speechless ya, karena membuat ini juga baru pertama kali, tapi hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.